La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Terkait peringatan nuzulul Quran, kami biasa memperingatinya tanggal 17 Ramadan. Tetapi sekarang ada sedikit penolakan terkait hal tersebut, dikarenakan turunnya Al-Quran bukan tanggal 17 Ramadan, melainkan malam Lailatul Qadar dengan dalil surat Al-Qadar. Sebenarnya turunnya Al-Quran kapan? Dan kapan sebaiknya kami mengadakan peringatan nuzulul Quran? Apa arti nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Di bulan Ramadan. Sepakat? Di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Terus Lailatul Qadar apa? Allah kan sebutkan dalam Al-Quran, Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. 17 Lailatul Qadar bukan. Malam 17 Lailatul Qadar bukan. Malam 18 Lailatul Qadar bukan. Terus gimana nuzul Quran di 17? Harus dibedakan nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar sama nuzulul Quran di malam 17. Itu artinya apa? Nuzulul Quran proses. Nuzulul Quran dua tahap. Tahap pertama Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Total 30 juz turun. Turunnya kemana? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan dalam tafsirnya. Kata beliau, turunnya Al-Quran Lailatul Qadar memang betul. Turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu sudah jelas. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Kami turunkan Al-Quran secara keseluruhan sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, jumlatan wahidah, 30 juz. Dari langit yang ketujuh Al-Lawhul Mahfuz sampai langit dunia, langit pertama, di salah satu tempat yang bernama Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke bumi bertahap-tahap yang sudah disepakati oleh ulama, ittifaqul muslimin, ijma'ul ulama. Sudah turunnya ayat yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini tidak ada khilaf, semua sepakat. Pertama wahyu yang turun, pertama wahyu yang diterima oleh Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi muncul berbeda pendapat. Kapan turunnya ke bumi? Kalau langit sudah jelas. Tapi yang dari langit ini, dari Baitul Izzah, langit pertama ke bumi, kapan? Inilah yang jadi perbedaan. Ada yang terulang tetap di Lailatul Qadar. Ada yang bilang di 17 Ramadan bersamaan dengan perang Badar. Karena ada juga di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kami turunkan Al-Quran Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Kami turunkan Al-Quran di saat pertemuan besar, perang besar antara musyrikin dan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Itu di perang Badar. Dan perang Badar jatuhnya di tanggal 17 Ramadan. Tapi muncul berbeda pendapat antara ulama.
hari atau malam turunnya Al-Quran dari langit ke bumi. Ada yang bilang Rabiul Awal, ada yang bilang Rajab, ada yang bilang 17 Ramadan, ada yang bilang di Lailatul Qadar. Berbeda pendapat, tidak disepakati oleh ulama. Berarti kalau ada yang memperingati kumpul majlis ta'lim seperti ini untuk mempelajari sejarah nuzulul Quran, tidak salah kalau dia ikuti 17 Ramadan, karena sudah ada dasar ulama menjalankan. Turunnya Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Memang betul turunnya Al-Quran adalah di malam Lailatul Qadar. Al-Quran ada diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz. Seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Kemudian dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke Sama'id Dunya, Baitul Izzah. Sama'id Dunya, langit terendah. Sama'id Dunya, di langit. Itu jumlatan duf'atan wahidah. Ini diturunkan duf'ah wahidah, spontan. Semuanya Al-Quran diturunkan ke Sama'id Dunya, ke langit dunia, langit bumi. Langit kan bertingkat-tingkat. Di situ diturunkan oleh Allah di Baitul Izzah, spontan. Inilah yang dikabarkan oleh Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah, dari situ diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan. Pertama kali diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Iqra itu diturunkan kepada yang pertama. Itu hanya ayat 5 ayat di surat Alaq, itu 5 ayat saja, itu Iqra. Nah, kemudian para ulama itu pengen dilentrehkan tentang turunnya Lailatul Qadar ini. Ini ijtihad mereka. Nah, sekarang Quran pertama kali turun, kalau turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu turunlah tanggal berapa? Ini beda dengan tadi. Ini bukan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bukan. Ini adalah ayat yang 5 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad berada di gua Hira. Nah, sebagian mengatakan ini tanggal 18 Ramadan. Sebagian mengatakan tanggal 21 Ramadan. Sebagian mengatakan Iqra itu turun tanggal 25 Ramadan. Bukan 17 memang di sini. Lalu uraian tentang 17 itu adalah penggabungan antara ayat dengan ayat. Tentang Yaumal Taqal Jam'an, tentang perang Badar. Perang Badar itu terjadi adalah tanggal 17 Ramadan. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan Yaumal Taqal Jam'an, bertemunya dua kelompok besar. Itu adalah diisyaratkan di situ adalah turun, ada isyarat turunnya Furqan Al-Quran di hari itulah. Tapi bukan Quran itu turun waktu perang Badar. Perang Badar itu setelah Nabi Muhammad jadi Nabi sudah jauh. Ini adalah rentetan maklumat tentang ini. Jadi waktu menentukan tanggal 17 itu adalah ijtihad penggabungan antara nas dengan nas. Adapun turunnya Iqra bukan tanggal 17. Lalu nuzulul Quran, turun Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar, betul, Al-Quran diturunkan Allah di malam Lailatul Qadar. Sudah, itu firman Allah. Jadi benar Al-Quran turun pas Lailatul Qadar. Pas Lailatul Qadar waktu itulah diturunkan Al-Quran duf'ah wahidah, spontan, Quran utuh diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya itu. Tapi tidak ditentukan hari apa itu. Kemudian para ulama setelah ada beberapa penjelasan, ada Quran mengatakan tanggal 12,
Iqra turun tanggal 21, tanggal 25, perbedaan ini. Ada yang mengatakan bulan Maulid, ada yang mengatakan bulan Rajab. Baik, gak penting perbedaan itu. Yang jelas adalah Quran adalah diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Selesai itu. Dan ulama punya tujuan, jangan berebutkan tentang hari. Hari itu gak penting, kita bukan merayakan harinya. Kita ingin membesarkan, kita ingin mengagungkan Al-Quran, pengen melatih orang untuk sadar kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi, menguatkan keimanan, iman kepada Al-Quran. Bukan masalah harinya. Ini orang yang aneh bener, ngeribut tentang hari. Terserah, buang hari itu, nggak usah pakai hari-hari. Kita hanya bicara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Nah, kemudian ada munasabah, ini adalah Ramadan, bulan Al-Quran. Sehingga nuzulul Quran sering nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran dari mana? Lauhil Mahfuz ke samai dunia atau turun kepada Nabi? Semuanya adalah cerita agung. Nggak penting tentang meributkan tentang ini. Yang jelas diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia. Kemudian setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad munajjaman, sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas turun. Lah itu memperingati nuzulnya Al-Quran, maksudnya apa? Mengingatkan kepada kita kalau Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW agar dilanjutkan menurunkan Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran ada diturunkan Allah ke Lauhil Mahfuz, Lauhil Mahfuz ke samai dunia, samai dunia kemudian ke Nabi Muhammad. Tinggal kita itu nuzulul Quran, itu artinya apa? Mengingatkan kita Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita. Nuzul Quran maksudnya agar kita sadar Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah, agar kita imani. Jangan beributkan masalah hari. Jadi apakah meringati nuzul Quran salah? Tidak sah. Maksudnya memperingati itu apa sih? Mengingatkan kepada kita semua bahasanya itulah pegang kita Al-Quran. Hukum kita harus bersandarkan Al-Quran, itu maknanya. Cuman para ulama membuat acara perayaan nuzul Quran itu adalah mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya Al-Quran itu benar-benar harus jadi pedoman buat kita. Allah turunkan kepada Nabi untuk kita, biar sadar dulu peganganmu, gitu maksudnya. Nuzul Quran adalah hak, yang maknanya adalah menyadarkan kembali kepada kita kalau Al-Quran turun kepada kita. Sangat tepat diingatkan hamba ini di bulan Ramadan yang dikatakan ini bulan Al-Quran. Terkait dengan Al-Quran, itu berarti proses penurunan Al-Quran pertama kali dari Lauh Mahfud ke langit dunia, belum ke Nabi Muhammad SAW. Di proses pertama dari Lauh Mahfud sudah ada firman Allah, diturunkan keseluruhan dari Al-Fatihah sampai dengan kemudian An-Nas, turun semua di langit dunia. Dia belum sampai kepada Nabi, baru sampai kepada Jibril alaihissalam untuk diturunkan. Turun sekaligus. Kemudian setelah itu sesuai dengan keperluannya baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misal hari Jumat di bulan Ramadan tanggal 17 turun kemudian surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Al-Maidah belum turun, An-Nisa belum turun. Karena keperluan itu turun sebagiannya. Hanya proses turun dari Lauh Mahfud ke langit dunia sebelum turun kepada Nabi diturunkan keseluruhannya. Persis seperti gini, ada bantuan dari pusat akan turun ke Soreang. Kan biasanya ke Soreang dulu kan? Datang dulu kemudian ke posko terdekat, ke Gedung Sate misalnya. Dari Gedung Sate baru kemudian disebarkan. Soreang berapa wilayahnya? Sampaikan. Jelas? Nah, proses pertama disebut dengan Anzala namanya. Proses kedua disebut dengan Nazzala namanya. Paham? Nah, yang dimaksud Lailatul Qadar itu bukan saat Al-Quran diturunkan kepada nabinya langsung, tapi saat turun dari Lauh Mahfud kepada langit dunia. Jelas? Diturunkan secara sekaligus. Itu yang disebut dengan Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Karena itu malam Al-Qadar tidak ada yang tahu kapan waktunya. Disebutkan Ramadan saja. Kalau waktu pertama ayatnya turun kepada Nabi, semua orang tahu hari Jumat. Jumat 17 Ramadan turun. Apa yang turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat turun kepada Nabi, baru surat Al-Alaq. Tapi kalau kalimatnya menggunakan anzalna, berarti yang dimaksud keseluruhan Al-Qur'annya. Apa yang dimaksud peristiwa ini?
turun Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan. Tapi kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah supaya kita berburu untuk mendapatkan kemuliaannya. Karena itu di malam-malam Ramadan itu Allah kemudian tunjukkan pada kita hanya ada satu malam yang akan bertepatan dengan peristiwa malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Malamnya disebut dengan malam Al-Qadar, diminta kepada kita untuk memburunya setiap malam Ramadan supaya semangat kita mencarinya. Begitu Anda mendapatkannya, maka sama dengan pahala di malam itu. Saking tingginya tentang Al-Quran turun ini. Fokus. Masih ingat tadi kalimatnya menggunakan inna, pendek atau panjang? Gimana bacanya? Inna. Saking tingginya proses penurunan Al-Quran ini dari Lauh Mahfud ke langit dunia, saking pentingnya turunnya Al-Quran ini, kata Allah, saya hadiahkan siapa yang beribadah bertepatan dengan malam itu, maka pahalanya saya naikkan senilai dengan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Kalau sekarang dikonversi 1000 bulan saja kurang lebih 85 tahun. Jadi kalau Anda bertepatan sholat tahajud di malam itu, baru 1 rakaat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, meninggal, lek, bisa. Itu sama dengan sholat tahajud 85 tahun tanpa henti. Malam Al-Qadar. Anda baca Al-Quran di malam itu, bangun, masuk malam itu, baru buka mushaf, baru dibaca, baru surup lagi. Begitu dibuka, nun, plek, meninggal. Itu orang paling beruntung di muka bumi. Sama dengan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Siapa yang bisa 85 tahun tanpa berhenti? Nun, 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 nun. Ayo, bisa? 85 tahun. Satu hurufnya 10 pahala. Ramadannya 100. Malam Al-Qadar. Allahu Akbar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min. Kalimat di situ menggunakan anzala sama persis dengan yang ini. Artinya apa? Kata Allah, pertama kalian mesti tahu ada yang agung dari Al-Quran itu. Keagungan pertama adalah proses diturunkannya Al-Quran. Dia beda dengan kitab biasa. Kalau Taurat, Injil, dia tidak mengalami 2 fase, langsung diturunkan pada nabinya seketika. Al-Quran saking agungnya, aku turunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Saat ke langit dunia itu, siapa yang bisa mengerjakan amal ibadah bersamaan dengan waktunya, maka aku akan berikan pahala lebih daripada 1000 bulan. Jelas? Jadi proses yang pertama, Al-Quran dimuliakan oleh Allah dengan proses penurunannya kepada Nabi Muhammad SAW.